Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Soleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Soleha, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran. Ya, di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Soleha untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Nando yang akhirnya akan berhasil menangkap anak buah Hans. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi setelah anak buah Hans ini tertangkap? Apakah nantinya Hans juga akan tertangkap atau akan menjadi buronan yang sangat sulit untuk ditangkap oleh pihak kepolisian? Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya seorang suster sempat mengungkap sketsa wajah penculik Soleha, yaitu Hans dan juga anak buahnya. Sketsa wajah Hans dan juga anak buahnya pun langsung tersebar luas di berbagai media, seperti media televisi dan juga media sosial. Hal itu memperkecil ruang gerak dari Hans dan juga anak buahnya. Sementara itu, di sisi lain, Soleha juga akhirnya berhasil kabur dari cengkeraman Hans dan juga anak buahnya. Ya, Soleha sempat melarikan diri ke hutan, namun Soleha dipatuk oleh ular, sehingga Soleha pun akhirnya tak sadarkan diri. Namun, untungnya Hans dan juga anak buahnya tidak berhasil menemukan Soleha, karena di sana terdapat ular kobra yang tentunya Hans dan juga anak buahnya pun takut untuk menjelajahi area sekitar situ. Ya, memang buruknya Soleha sekarang kondisinya sangat buruk. Namun, baiknya Hans dan juga anak buahnya tidak bisa menemukan Soleha, lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Hans dan juga anak buahnya malah melakukan blunder ya. Mereka sudah jelas-jelas menjadi buronan kepolisian dan sketsa wajah mereka sudah terpampang di berbagai media dan juga tentunya poster-poster di luar sana, sehingga banyak orang yang akan mengenali mereka. Namun anak buah Hans malah justru datang ke pasar untuk mencari makanan. Meskipun awalnya memakai masker, namun anak buah Hans sempat bertabrakan dengan seseorang yang membawa ikan, sehingga akhirnya membuat seluruh baju dan bahkan maskernya pun basah. Ya, pada saat itu anak buah Hans membuka maskernya. Bies yang pada saat itu sedang membeli ikan langsung bisa mengenali wajah tersebut. Bies pun mencoba untuk menangkap orang tersebut. Pada saat itu orang itu pun berusaha untuk kabur meskipun Bies telah memeganginya dengan kencang. Namun apalah daya seorang Bies yang bisa dengan sangat mudah didorong hingga terjatuh. Namun Nando juga ada di sana pada saat itu dan mendengar keramaian dan keributan yang terjadi. Apabila Nando juga mendengar teriakan dari para warga yang meneriaki penculik-penculik, tentunya Nando pun langsung bergegas untuk menuju ke lokasi. Dan pada saat menceritakan kepada Nando bahwa dirinya telah menemukan penculik non Soleha, Nando pun langsung bergegas untuk mengejar laki-laki tersebut. Dan Nando bertekad bahwa laki-laki itu tidak akan bisa lolos dari dirinya. Akhirnya Nando pun berhasil untuk menangkap orang tersebut, meskipun sempat terjadi perkelahian antara Nando dan juga orang itu. Karena memang orang itu berusaha untuk kabur, namun Nando tentunya bukanlah tandingannya. Nando bisa dengan mudah mengalahkan orang tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin setiap hari. Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Soleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai.
agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Nando akhirnya menghubungi pihak kepolisian dan memberitahu bahwa dirinya berhasil untuk menangkap salah satu dari penculik Soleha. Oleh karena itu, pihak kepolisian pun langsung gerak cepat untuk menuju ke TKP untuk mengamankan anak buah Hans. Ya, saat itu anak buah Hans pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan dimintai keterangan serta petunjuk di manakah keberadaan Soleha. Namun anak buah Hans mengatakan jika Soleha kabur dan mereka tidak bisa menemukan Soleha. Awalnya pihak kepolisian mengira bahwa anak buah Hans itu bohong, namun orang itu mengatakan bahwa dirinya benar-benar kehilangan Soleha saat di hutan. Karena Soleha tiba-tiba kabur pada saat itu, saat itu Nando pun menjadi semakin marah ya, karena saat ini keberadaan Soleha juga masih belum bisa ditemukan. Akhirnya pihak kepolisian pun menyuruh anak buah Hans itu untuk membawa mereka ke tempat persembunyian Hans dan juga anak buahnya. Awalnya anak buahnya itu takut ya karena dirinya tidak mau jika Hans sampai tertangkap. Namun dirinya berpihak daripada dirinya hanya tertangkap sendiri dan Hans bisa menikmati kebebasannya. Oleh karena itu dirinya pun mau untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dan berakhirnya menunjukkan tempat persembunyian Hans. Namun saat itu anak buahnya tidak dibawa ke sana dan pihak kepolisian pun tidak mengenakan baju polisi karena memang menyergap orang-orang seperti itu seharusnya memang menyamar. Dan akhirnya pihak kepolisian pun menemukan tempat Hans dan juga anak buahnya bersembunyi. Nah, apakah nantinya sesampainya pihak kepolisian di sana Hans masih berada di sana, atau justru Hans sudah menyadari bahwa anak buahnya tertangkap? Oleh karena itu memang terlalu lama bagi anak buah Hans untuk membeli makanan. Jadi Hans mungkin berpikir bahwa anak buahnya sudah tertangkap. Dan jika anak buahnya tertangkap, maka sebentar lagi dirinya juga pasti akan tertangkap. Oleh karena itu Hans akhirnya memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Sehingga ketika pihak kepolisian sampai di sana, Hans ternyata sudah tidak ada dan ini akan menjadi perburuan yang cukup seru ya dari pihak kepolisian untuk memburu Hans. Karena tentunya Hans yang sudah diketahui identitasnya akan semakin mudah untuk dilacak oleh pihak kepolisian. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Soleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.